Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan apa yang saya pahami dari materi bahasa Arab. Nah, bahasa pasti tidak akan terlepas dengan yang namanya huruf, kata, dan kalimat. Begitu juga dengan bahasa Arab. Yang pertama ada huruf, yaitu yang berisikan alif, ba, ta, ta, dan seterusnya sampai huruf ya. Selanjutnya ada kalimat atau dalam bahasa Indonesia yang artinya kata. Lalu yang terakhir jumlah atau dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat. Selanjutnya yaitu tentang kata dan macamnya. Kata yaitu sebuah lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna. Jadi, kalau hurufnya saja itu tidak akan bermakna. Tetapi kalau disusun menjadi beberapa huruf, itu dapat memunculkan sebuah makna. Contohnya seperti ini. To, alif, lam, dan ba. Dapat berartikan sebagai mahasiswa, pelajar, ataupun santri. Seperti itu. Nah, kata juga terbagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah setiap lafaz yang menunjukkan makna atau arti suatu zat, yaitu benda atau sifat yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Jadi isim adalah suatu kata yang berartikan benda atau sifat dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya namlun yang artinya semut, huwa yang artinya dia, hadza yang artinya itu, hadhihi yang artinya ini. Lalu jamilun yang artinya cantik. Seperti itu. Nah, gimana caranya menemukan isim tapi tidak tahu maknanya? Nah, ini ada beberapa ciri isim. Yang pertama, alif lam. Jadi ciri isim yang pertama yaitu dia diawali dengan alif lam. Contohnya seperti ini. Al-Jami'at, Al-Madinah, Al-Quran. Lalu yang kedua, ciri isim yaitu diawali dengan Selanjutnya, ciri isim yang kedua yaitu diakhiri dengan ta marbutoh dan alif ta. Contohnya Qaryatun, al-madrasatu, muslimatun, as-samawat. Nah, ini ta marbutoh. Lalu ini ada alif ta. Oke, ciri isim yang ketiga yaitu diakhiri dengan tanwin. Contohnya da'watun, ada tanwin domah. Ittisolian, ada tanwin fathah.
Selanjutnya mujtama'in, ada tanwin kasroh. Lalu contoh isim yang keempat yaitu diakhiri dengan huruf diakhiri dengan harokat kasroh seperti ini. Minal masjidi. Nah, ini diakhiri oleh kasroh. Lalu kuratul qadami diakhiri juga dengan kasroh. Nah, itu adalah ciri isim. Nah, isim juga bisa termasuk ke dalam nama-nama. Nah, misal Ahmadu, Fatimatu, Bandung, Makkah, Sunan, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kata yang kedua mengenai fi'il. Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Yang tadi isim yaitu tidak terikat oleh waktu. Nah, sekarang yang terikat oleh waktu yaitu yang namanya fi'il. Contohnya doroba, akala, akroma, istaghfaro, nasaro, nasoro, yadribu, idrib, seperti itu. Nah, berikut ada ciri-ciri fi'il yang pertama. Ciri fi'il yang pertama yaitu diawali dengan huruf a, yang diawali dengan huruf alif, nun, ya, dan ta. Contohnya af'ala, naf'alu, yaf'alu, yaf'alna, taf'alu, taf'alna. Ini diawali oleh huruf alif, nun, ya, dan ta juga ada ya. Selanjutnya ciri fi'il yang kedua yaitu af'alul khamsah. Seperti ini bentuknya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, jika teman-teman semua menemukan kata yang bentuknya seperti ini, misalnya yadrobani, tadrobani, yadrobuna, tadrobuna, tadrobina, seperti itu. Lalu contoh fi'il yang ketiga yaitu diawali dengan qad, sa, dan saufa. Contohnya qad qomat. Ini ya qad qomat. Nah, qomat ini adalah fi'il karena diawali oleh kata qad. Karena diawali dengan huruf qad. Nah, sa'adhabu ini fi'il karena diawali dengan huruf sa ya. Selanjutnya saufa ta'lamuna ini juga fi'il. Ta'lamuna fi'il karena diawali oleh huruf saufa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu huruf nasab dan jazm. Nah, segala kata yang diawali oleh huruf ini, an, lam, lan, dan in, itu fi'il. Misal, contohnya lam yalid. Nah, yalid ini adalah fi'il karena diawali oleh huruf lam. Lalu contoh fi'il selanjutnya yaitu diakhiri dengan huruf ta, mat,
tak sukun, tak fathah, tak kasroh, tak domah. Contohnya fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Seperti itu. Selanjutnya ciri fi'il yang terakhir yaitu diakhiri dengan harokat sukun. Contohnya if'al, uktub, iqra, istaghfir, akrim. Seperti itu untuk ciri fi'il. Nah, selanjutnya yaitu huruf, yaitu setiap lafaz yang tidak memiliki makna melainkan bersambung dengan kata lainnya. Nah, jika huruf berdiri sendiri, maka tidak akan memiliki makna kecuali bersambung dengan kata lainnya. Contohnya fi, min, ila, bi, an, wa, hatta, summa, fa, ya. Nah, itu jikalau hurufnya berdiri sendiri. Nah, ini ada contoh huruf yang bersambung dengan kata lainnya. Fis, sofi. Terus hatta ja'a ustaz, yang artinya sehingga datanglah guru. Ya tolibu, wahai pelajar. Seperti itu. Ini ada al-jumlatu wa anwa'uha, kalimat dan macamnya. Nah, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna. Contohnya ana tolibun. Kata yang pertama ana, lalu kata yang kedua tolib. Jika disatukan maka memiliki makna saya adalah mahasiswa. Contoh yang kedua, an-nasu yabituna fi baitihim. Kata yang pertama yaitu an-nasu. Kata yang kedua yabitun. Lalu kata yang ketiga fi baitihim. Jika disatukan akan memiliki makna orang-orang menetap di rumah mereka. Seperti itu. Nah, kalimat juga terbagi menjadi dua. Ada kalimat yang diawali oleh fi'il, lalu ada kalimat yang tidak diawali oleh fi'il. Nah, kalimat yang tidak diawali oleh fi'il disebut juga kalimat isim. Jadi, kalau ada isim yang berawalan dengan huruf fi'il, maka itu bukan isim lagi, tapi adalah fi'il. Oke, next. Nah, contoh kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, oke, bisa dilihat. Qara'a Ahmadul Qur'an. Qara'a ini adalah fi'il. Kenapa bisa disebut fi'il? Karena kata ini terdiri dari 3 huruf. Jadi ia disebut fi'il. Selanjutnya, anzalallahu minas sama'i ma'a. Nah, ini juga disebut fi'il karena anzala. Kata ini diawali dengan huruf alif. Jadi kata yang diawali oleh huruf alif maka disebut fi'il. Seperti ciri-ciri fi'il yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah kalimat yang tidak diawali oleh fi'il. Seperti tadi, ana talib, an-nasu yabituna fi baitihim. Ana
Dan annas yaitu isim, ya. Dan bisa juga diawali oleh huruf, yaitu huruf jar. Nah, huruf jar yaitu ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Nah, ini ada contohnya. Fil fasli talibun wa ustad. Fi yaitu huruf jar. Kali ini saya cukupkan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau ucapan, dan semoga ilmu yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.